smarikatalk.com. This is Smarika Talk. Let's talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smarika, selamat datang di podcastnya Smarika. This is Smarika Talk. Let's talk. Bersama saya Aska. Dan saya Wildan. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Tamu kami kali ini menyandang juara dan membawa pulang medali emas dalam perlombaan I2 Expo tahun 2024. Inilah dia tim Shoji. Halo. Boleh kenalan dulu nggak nih? Masih boleh dong. Dimana saya Muhammad Sufi Kaulia sebagai ketua dalam tim penelitian ini berasal dari kelas 11 Mereka 1. Dan rekan-rekan saya Ahmad Tony dari kelas 11 Mereka 1. Saya Dias Maulana Fatari dari kelas 11 Mereka 1. Saya Umi Rita Fantari dari kelas 11 Merdeka 1. Dan saya Dece Alia Yustafin dari kelas 11 Merdeka 1. Baik, gimana nih kabarnya hari ini? Baik dong, alhamdulillah. Gimana sih perasaannya diundang di podcastnya Smarika? Senang banget. Terima kasih. Wah, seneng-seneng ya. Kalau gitu langsung aja gak sih kita masuk ke pertanyaannya? Oke, untuk pertanyaan pertama, Shoji ini terdengar sangat menarik nih buat teman-teman sekalian. Bisa ceritain nggak apa itu Shoji secara singkat dan gimana sih ide awalnya muncul? memang kalau selain Shoji yang menarik, kita juga melihat dulu yang terlebih tertarik dan menarik banget, yaitu adalah penelitian atau lomba penelitian yang kita ikuti, yaitu adalah I2 Expo, dimana singkatan dari Indonesian International Applied Science Project Olympiad, atau kalau kita ketahui ini biasanya disebut dengan lomba penelitian tingkat internasional. Nah, di I2 Expo inilah tercipta produk Shoji itu, di mana Shoji merupakan singkatan dari Sumbawa Herbal Oil Wormcake Gel yang merupakan diversifikasi atau modernifikasi dari produk minyak Sumbawa dengan bantuan nanogel. Nah, ide Shoji ini muncul ketika kita melihat bahwa tekstur dari minyak Sumbawa ini terlalu cair dan susah dibawa kemana-mana. Jadi kita pun berinovasi membuat minyak Sumbawa ini dalam bentuk gel. Berarti inovasi teman-teman sangat menarik ya, sangat kreatif nih ide-idenya. Tentunya dong. Baik, pertanyaan selanjutnya nih. Gimana sih cara teman-teman mengelola tim supaya tetap solid dan produktif selama penelitian berlangsung? Baik, memang karena dasarnya kita itu satu kelas dari sudut mereka satu pastinya, maka tidak diragukan lagi kebersamaan dan ikatan persaudaraan kita yang kuat. Kalau produktivitasnya memang karena kita ini masing-masing punya karya yang berbeda-beda, namun dalam kita ini kita bekerja sama nih, saling kuat dan saya juga bagi tugas supaya dalam tujuan penelitian yang luar biasa ini kita bisa selalu kompak dan produktif tentunya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak tantangan terbesar untuk membuat Shoji dari menguji formula, untuk menciptakan formula? Boleh diceritain nggak apa itu tantangannya? Pastinya kalau tantangan tuh pasti ada ya. Soalnya kita masih awam dalam membuat produk. Nah, tapi syukur alhamdulillah kita dibantu oleh Universitas Teknologi Sumbawa, yang dimana kita diundang ke laboratoriumnya dan membantu kita untuk mencari perbandingan yang pas untuk formula Shoji kita nih. Jadi Shoji kita ini biar disuka sama semua banyak orang. Oke, nah sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, tadi kan diundang ke laboratorium UTS kan? Ada nggak cerita menarik di laboratorium sana? Waduh, kayaknya cerita menariknya tuh lebih kepada kita tersesat dalam pencarian laboratoriumnya. Jadi kita tuh sampai muter 2 kali ya kalau nggak salah. Iya. Bisa sampai kita. Jadi itu sehari atau beberapa hari sih? Kurang lebih 5 harian dari proses pembuatan produknya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih cara teman-teman untuk mastiin kalau bahan-bahan herbal yang terkandung dalam Shoji ini benar-benar memberikan dampak dalam medis yang terbukti? Untuk membuktikan bahwa bahan-bahan yang kami gunakan ini memberikan dampak pada medis, yang pertama kami mencari literatur ilmiah, yang dimana literatur ilmiah yang mendokumentasikan bahan-bahan herbal tersebut, seperti jurnal, artikel, dan lain-lain. Kemudian kami juga mencari data historis tentang minyak Sumbawa, karena produk Shoji kami ini merupakan produk inovasi dari minyak Sumbawa tersebut. Yang ketiga, kami menggunakan kualitas bahan-bahan dengan kualitas tinggi yang
yang bersertifikat food grade agar produk yang kami buat ini memiliki kualitas yang tinggi. Kalau boleh tahu, kan tadi disebut penelitiannya itu dibaca dari jurnal dulu nih. Kira-kira ada berapa jurnal sih yang dibaca? Bisa sampai 50-an deh kayaknya. Soalnya kita Berarti waktunya lama ya untuk memikirkan gimana kedepannya gitu. Itu sangat lama. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih faktor utama yang dipertimbangkan oleh tim Shoji dalam mendesain produk Shoji sehingga melahirkan sebuah produk yang bisa dikatakan optimal? Jadi faktor utama itu lebih kepada gimana keamanan dari kemasannya sih, Aska. Jadi di sini tuh kita menggunakan kemasan berbentuk tub, di mana kita menilai bahwa tub itu dia lebih steril daripada kemasan berbentuk jar, yang dimana itu lebih mudah terkontaminasi dengan tangan. Apakah produk Shoji ini dijual? Kebetulan kami sudah mencoba menjual selama kurang lebih berapa? Kalau secara optimalnya kurang lebih 3 minggu ya penjualannya. Cuman kalau dihitung dari awal penjualan mungkin lebih dari sebulan. Selanjutnya nih, gimana sih strategi teman-teman dalam menyusun karya hingga presentasi sehingga juri ini dapat terkesan penelitian kakak-kakak sekalian? Jadi di sini karena kami menggunakan metode presentasi menggunakan PowerPoint atau PPT, di sini kami membuat PPT-nya itu berhari-hari sembari menunggu hari di mana lombanya itu akan dilaksanakan. Dan saat PPT-nya itu jadi kayak sedikit-sedikit jadi, kami melakukan Zoom meeting dengan dosen UTS yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Kami melakukan Zoom meeting itu tidak hanya dengan dosennya saja, tetapi dengan peminatnya juga, dan juga dengan kakak-kakak UTS yang sudah membantu kami dalam pembuatan sistem tersebut. Sehingga pada saat presentasi kami tidak melakukan kesalahan sedikit pun saat mempresentasikan apa yang sudah kami buat selama beberapa minggu sebelumnya tersebut. Wah, strategi yang bagus ya. Kalau boleh tahu, ada nggak cerita lucu atau tantangan terberat saat ingin mempresentasikan PPT-nya? Dan memang kalau tantangan terberatnya karena ini full Inggris, jadi memang banyak aksen kita yang mungkin kurang tepat gitu. Jadi memang harus banyak latihan dan itu banyak tujuannya karena kadang penyebutannya kurang tepat, kadang penggunaan kalimatnya kurang pas gitu. Jadi kadang saling kita ketawain satu sama lain. Ada kesulitan juga untuk mengejar waktu karena waktu dibutuhkan itu cuma 7 menit, sedangkan materi yang kita harus baca itu banyak banget. Betul sekali. Berarti perjalanan untuk mendapatkan medali emas ini sangat sulit ya? Iya, sulit. Kira-kira ada pesan-kesan nggak buat teman-teman yang baru memulai penelitian di luar sana? Mungkin masing-masing ada? Mungkin lebih kepada kalau memulai penelitian itu harus dapatkan tim yang tepat dulu ya. Karena untuk mulai penelitian itu butuh kerja sama tim. Jadi kalau sudah dari awal timnya itu tidak sesuai, jadi penelitiannya nggak bakal bisa lanjut. Dan dari saya sih selalu mencari tahu. Jadi kan dari penelitian itu kita meneliti sesuatu yang baru. Jadi kita sering-sering baca gitu ya, cari tahu untuk bahan-bahan penelitian yang mau dibuat. Betul, jadi juga dengan banyaknya referensi itu banyaknya bacaan yang kita punya, jadi jangan putus asa juga. Apa yang kita baca mungkin kurang tepat, harus lebih digali lagi supaya kita dapat tujuan yang kita inginkan. Jadi jangan sampai teman-teman semua apabila ingin mencoba untuk jalan yang baru, mencoba sebuah petualangan yang baru, jangan langsung nyerah dulu. Jadi harus tetap dikejar, harus tetap diusahakan supaya nanti capainya akan menjadi kesan yang baik dan kita bangga akan diri kita. Oke, quotes hari ini ya. Keren banget nih kata-kata dari Kak Vika. Oke, gimana nih teman-teman? Cerita inspirasi dari tim Shoji ini sangat menginspirasi kan? Kami harap teman-teman di luar dapat mengambil atau menelusuri jejak dari tim Shoji sehingga mendapat sebuah hasil yang maksimal dari penelitian ini. Wah, gak kerasa ya kita udah di penghujung podcast aja. Buat teman-teman di luar sana, nantikan episode podcast kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.